Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kita kesempatan, kekuatan, napas kehidupan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ke-5. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke-5 berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah mendengarkan dimanapun kita berada, maupun kita di gereja, di luar sana kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya hidup dalam Tuhan dengan kuat, dengan iman kita dengan kuat. Tema kita pada hari ini adalah menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Setiap orang yang kuat dan teguh imannya di mana dalam kebenaran kasih karunia, di situ harus ada kerja keras dengan kekuatan, ada perjuangan, tidak mudah menyerah. Itulah yang namanya menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tidak putus asa, tapi kita harus semangat meraih setiap apa yang kita mau capai. Masa depan kita perjuangkan itu dengan sekuat dan teguh di dalam iman. Ada kasih karunia di dalam pribadi kita. Di ayat 1 ini berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kita punya kehebatan sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak putus asa. Dan akhirnya kita mendapatkan kesuksesan, masa depan yang cerah. Itulah yang kita imani dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang menjadi kuat oleh kasih karunia ini. Di sini Paulus mendorong Timotius supaya dia teguh dan kuat dan tekun dalam pekerjaannya. Supaya Timotius itu tetap kuat dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Supaya dia menjadi kuat dan supaya dia sukses dalam pekerjaannya. Timotius ini harus menderita, ikut menderita seperti Kristus. Oleh karena itu dia harus kuat dan teguh dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Ia mengajarkan, ia melatih dirinya supaya dia dipercayakan oleh Tuhan, supaya Timotius ini bisa mengajar kepada orang lain, supaya ia mampu mengajarkan kepada orang-orang lain. Untuk mengajarkan apa? Mengajarkan kebenaran tentang kebaikan. Di dalam setiap kehidupannya dia melayani dengan penuh kasih,
Tuhan mengajarkan dia. Tuhan menolong dia, menguatkan dia supaya dia mampu melayani. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, bagaimana supaya Timotius ini harus kuat dan teguh dalam pelayanannya, harus menderita di setiap pelayanannya. Banyak cobaan yang dia hadapi, penderitaan. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Demi Kristus dia harus melayani dengan kuat. Dia harus melakukan panggilan Tuhan. Dia harus melayani. Dia tidak putus asa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari Timotius ini. Dia tetap kuat. Walaupun dia banyak cobaan, masalah, penderitaan. Dia hampir putus asa, tetapi dia percaya Tuhan dia memberi dia kekuatan. Sehingga dia bisa melayani. Supaya kita bisa mengajar kepada orang-orang di luar sana tentang kebaikan Tuhan. Kita belajar dari Timotius ini yang tidak putus asa. Dia selalu mengandalkan Tuhan supaya dia kuat, tidak putus asa. Sama halnya juga di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melayani di tempat pelayanan kita, di gereja, dimanapun kita berada. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pastinya kita mudah putus asa, menyerah, tidak kuat. Iman kita akan goyah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, makanya disitulah iman kita akan kuat. Kasih karunia itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Intinya kita jangan menyerah. Kita tetap berjuang. Supaya kita mencapai kesuksesan. Apapun yang kita gumuli saat ini, apapun cita-cita kita, masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Iman kita, supaya iman kita tidak goyah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yakin dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti kuat, teguh. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa mendapatkan suatu kesuksesan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi kuat dan teguh dalam Tuhan dengan beroleh sukacita dan damai sejahtera, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bisa mengajar di luar sana, mampu melayani dimanapun kita berada, walaupun banyak masalah, cobaan, penderitaan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tetap semangat, iman kita tidak goyah. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pelayanan kita, dan pekerjaan kita, apapun aturan-aturan yang ada, ketika kita menaati peraturan itu, maka kita menjadi apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita harus taat, kita harus jalankan itu. Apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus percaya kepada Tuhan. Iman kita tidak akan goyah. Ada 3 poin yang kita pelajari dari Timotius ini. Supaya kita tidak goyah. Iman kita tidak mudah jatuh. Tetapi kalau kita percaya, taat. Artinya ketika mereka menjalankan tugas, pekerjaan pelayanan, ada ketaatan di dalam pribadi kita. Mereka menaati peraturan yang ada, perintah dari pimpinan. Jadi kalau kita menaati perintah-perintah atau peraturan, maka kita menjadi orang yang terpilih. Seperti Timotius itu tadi. Sama halnya juga di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita disuruh atau di rumah disuruh kita mencuci piring,
Kalau kita tidak melakukannya dengan tulus hati, kalau kita hanya tidak taat dengan peraturan di rumah, maka kita tidak kuat, maka kita hidup kita itu sia-sia. Tetapi kalau kita pergunakan waktu kita di dalam rumah kita itu menjalankan tugas sebagai anak, kita harus melakukan tugas-tugas itu. Orang tua suruh pasti kita lakukan. Itu yang terbaik untuk Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun itu yang kita dipercayakan, kita harus lakukan itu. Maka Tuhan akan memberikan kita pekerjaan atau perkara yang lebih besar. Kita hormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Menjadi orang tua kita taat kepada orang tua. Itulah suatu pribadi atau pemuda yang taat, yang menghormati orang tua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita melakukannya di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Biar kita membagikan kepada teman-teman kita, dimanapun kita berada, kita mengajarkan kepada orang-orang yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua. Marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan, apapun di dalam pekerjaan kita tidak mudah goyah. Apapun yang kita alami, hadapi pencobaan yang ada, tetapi kita tetap semangat. Karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman.